dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, insya Allah pada kesempatan ba'da subuh di hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu mengenai bab sabar atau bab ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Quran surat Al-Imran ayat 200. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus shabirin," yang artinya, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur," yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 43. Lalu yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin," yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Lalu yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin," yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Al-Quran surat Muhammad ayat 31. Lalu yang selanjutnya yaitu dalil yang terdapat di dalam hadis, yaitu hadis ke-26 dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'al mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'in aw tamla'u ma baina samawati wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasiya yabdu fabairun nafsa famu'tikuha aw mu'tikuha," yang artinya, bersuci itu adalah separuh iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah perintah, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau justru mencelakakanmu. Setiap orang berangkat di waktu pagi untuk menjual dirinya, maka ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka dan ada pula yang justru membinasakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Lalu insyaallah hadis yang terakhir yang akan kami bahas pada kesempatan ba'da subuh hari ini, yaitu hadis ke-27 dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu
biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan adkhiluhu 'ankum wa man yasta'fif yu'rifahu Allah wa man yastaghfirhu wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma urtiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Yang artinya bahwa beberapa orang dari kaum Ansor meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau tetap memberi mereka hingga habislah apa yang ada pada beliau. Maka beliau bersabda kepada mereka, ketika beliau telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangan beliau, harta apa saja yang ada padaku, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari meminta-minta. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang penyabar, dan seorang tidaklah diberi suatu karunia yang lebih baik dan lebih luasa daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Jemaah salat subuh insyaallah dari rahmat oleh Allah. Mungkin sekian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk para jemaah yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum